ya. Oke, kita punya judul pagi hari ini adalah Our Angel Friends and Guardians. Itu dia ya. Our Angels, Friend and Guardian. Kita punya teman-teman malaikat dan para penjaga. Itu judulnya ya. Lalu dibilang, bukankah mereka semua adalah pelayan-pelayan yang dalam roh ya. Dikirim, ini malaikat kan? Dikirim untuk melayani mereka yang mau menjadi pewaris keselamatan. Wow. Jadi malaikat-malaikat ini adalah minister yang dikirim bagi orang-orang yang mau menjadi pewaris keselamatan. Apakah saudara-saudara setuju? Ya. Artinya kalau saya enggak menjadi pewaris keselamatan, apakah malaikat dikirim untuk minister kita? Gimana Mama Soisa? Kalau kita bukan pewaris keselamatan, apakah malaikat dikirim untuk minister kita? Mama Soisa punya suara kecil ya? Atau putus kita? Kecil. Iya, Mama Soisa. Oh iya, mantap. Tidak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Rencana yang mana manusia punya keselamatan bisa dijaga ya, bisa diamankan. Jadi rencana keselamatan manusia itu bisa diamankan. Itu menggabungkan semua surga dalam seluruh pengorbanan yang kekal ya. Jadi kalau mau ada rencana menyelamatkan manusia, semua yang ada di surga harus berkorban, itu dia ya. Lalu dibilang, malaikat-malaikat enggak bisa bersukacita sebagaimana Kristus membukakan di hadapan mereka rencana keselamatan. Jadi mereka enggak bisa bersukacita kan? Bagaimana bisa bersukacita kalau mereka tahu mereka punya chief commander akan mati di kayu salib, diolok-olok, diludahi. Siapa yang suka begitu? Ada saudara-saudara? Kak Rejuan gimana? Ada bisa Kak Rejuan bersukacita? Kalau kita punya pemimpin mau diolok-olok Kak Rejuan? Tidak. Tidak kan? Karena mereka melihat bahwa manusia punya keselamatan ini harus dihargakan. Mereka punya commander, pemimpin yang sangat dicintai dengan kutukan yang nggak bisa diungkapkan. Artinya, malaikat sangat lihat nggak sangat berharga ini keselamatan, saudara-saudara. Betul Om Konyet? Nah, pertanyaannya kita ini ngelihat nggak bahwa keselamatan kita ini seharga besar sekali sampai kita mau korbankan apapun. Jadi ya, kalau kita nggak pernah lihat betapa mahalnya keselamatan kita nggak mau korbankan apapun demi keselamatan kita, saudara-saudara. Ya, lalu dibilang di dalam kesedihan, ya, di dalam wonder itu kayak kok bisa begini sih, kayak terheran-heran ya. Di dalam keheranan mereka berbicara, mendengarkan tentang firman-Nya, perkataan-perkataan Tuhan Yesus, sebagaimana Dia harus turun dari surga punya kemurnian dan kedamaian ke tempat yang kotor dan enggak ada damai sama sekali. Mereka keheran, kok mau sih kita punya commander? Wow. Dan harus datang di dalam kontak gitu ya, dengan bumi punya kejatuhan yang udah paling 4.000 tahun kan jatuhnya, untuk menanggung, endure. Ini yang Tuhan lakukan di bumi, endure loh saudara-saudara. Endure di bumi punya penderitaan,
dipermalukan, dan sampai mati. 3 ini harus dia tanggung. Demi keselamatan saudara dan saya. Jadi pertanyaannya begini, seberapa besar saudara menilai keselamatan yang sudah dikaruniakan? Itu pertanyaannya. Apakah saudara nilai, memang mahal, sampai saya mau korbankan apapun lah. Atau saya kira, aduh keselamatan ini susah, harus diolok-olok, disalah mengerti. Apakah seperti itu? Itu pilihan kita loh, semuanya. Ya, kalau kita selalu membayangkan bagaimana Kristus berkorban, kita akan rela untuk berkorban juga, tinggalkan apa yang harus kita tinggalkan, gitu ya. Apakah paragraf di atas sudah bisa mengerti, Om Jeffrey? Dan semua? Ya, boleh. Boleh ya, Om Konyep ya? Mantap. Boleh. Wih. Lalu kita baca lagi. Malaikat-malaikat, ya. Malaikat-malaikat bilang, saya saja deh yang jadi korban buat manusia. Saking cintanya, apakah rela mati juga malaikat-malaikat buat komandernya? Bagaimana? Kak Rejuan gimana? Apakah malaikat saking cintanya sampai dibilang, saya aja deh yang mati aja. Betul Kak Rejuan? Ya. Nah, itu dia. Tetapi kehidupan malaikat nggak bisa bayar hutang dosa ya. Hanya Dia yang menciptakan manusia punya kuasa untuk menebus manusia. Yang punya kuasa untuk ciptakan bisa punya kuasa untuk membayar orang-orang yang sudah berdosa. Bisa saudara-saudara? Jadi malaikat nggak bisa, ataupun sesama manusia nggak bisa, karena kuasa yang menciptakan, yang ada kuasa menciptakan, itulah yang ada kuasa juga untuk menebus manusia. Itu dia. Lalu dikatakan, namun malaikat-malaikat ada peranan ya di dalam rencana keselamatan, dibilang. Kristus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat untuk bisa menderita kematian. Sebagaimana Dia harus ya mengambil kelemahan manusia di atas Dia. Dia punya kekuatan, gak akan bisa sama seperti malaikat. Malaikat harus melayani Tuhan Yesus untuk menguatkan dan menghibur Tuhan Yesus di bawah setiap penderitaannya. Wih, mantap nggak? Mereka harus juga menjadi ministering spirits ya. Dikirim untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan yang Tuhan sudah rancang ya, dan sudah dilaksanakan waktu di bumi. Mereka akan menjaga orang-orang yang mau menerima grace ya dari kuasa malaikat-malaikat setan. Jangan kira saudara-saudara, kita ini nggak digoda banyak sekali malaikat setan yang mau goda kita. Banyak, bukan main. Tapi selalu di guard. Kalau kita bilang, Tuhan kirim grace, Tuhan bilang, tolong jaga dia dari kuasa-kuasa iblis yang sedang menyerang. Dan dari kegelapan yang terus-menerus, ya, selalu mau dikasih di sekitar mereka oleh setan. Ini loh, saudara-saudara, yang terjadi dari hari ke hari kita. Setan maunya kita ada kuasa iblis, kejahatan, dan pikiran kita penuh kegelapan, kesuraman, sampai satu hari kita nggak bersuka cita. Kita bisa pikirkan hal-hal yang busuk gitu loh ya. Hal-hal yang membuat nggak kita enjoy gitu. Satu hari ini. Bermain.
Dan kalau kita bilang, Tuhan, tolong Tuhan, kasih karuniamu. Apakah Tuhan bilang, tolong jaga itu mereka. Tolong jaga Kak Chen, Om Konyet, Om Jeffrey. Ya. Dari itu kuasa malaikat-malaikat setan di sebelah. Ya. Yang dimana mereka selalu mau kasih kegelapan, pikiran jahat, semua hal-hal yang nggak bagus, semua dikasih di samping mereka. Ya, untuk dipikirkan supaya nggak bisa menikmati hal-hal surgawi. Malaikat-malaikat selalu ada di saat mana mereka sangat dibutuhkan. Ya? Jadi, saudara-saudara, jangan kira kalau misalnya gini, aduh ada masalah, aduh nggak ada yang peduli, betul Kak Chen? Aduh kok nggak ada teman, nggak ada yang peduli, nggak ada yang datang, gitu ya Kak Chen? Tapi dibilang, malaikat-malaikat selalu hadir di mana saat mereka yang paling membutuhkan. Di saat yang paling membutuhkan ketika semua orang pergi, disitulah kita bisa rasakan kehadiran malaikat. Dengan mereka yang punya pergumulan yang paling besar sekali, paling berat sekali untuk lawan orang lain atau lawan diri. Lawan siapa, saudara-saudara? Lawan diri dia. Lawan diri. Bukan lawan orang lain ya. Dan selalu dikelilingi dengan hal-hal yang selalu melemahkan. Kalau kita selalu mau bilang, saya nggak mau kayak gini. Di situ malaikat dikirim, tolong Mem Olsia, tolong Itin, tolong Kokorei, tolong Geidi, tolong Mama. Itu dia. Dan semua yang di Zoom, tolong mereka semua. Wih. Bentar ya, kita mau lihat artinya ini dulu. Oh, ini dia. Dia bilang, jiwa-jiwa yang lemah, yang gemetar, yang punya banyak kelemahan karakter, ya, yang mereka lagi mau lawan, kan? Ini akan menjadi mereka punya tugas khusus. Oh, itu. Orang yang makanya kan, aduh Tuhan, kita busuk sekali. Apakah itu poor in the spirit? Aduh, kita begini Tuhan, nggak ada baiknya. Kita mau bikin ini gagal terus Tuhan. Kita selalu jahat Tuhan. Orangnya datang gitu, tolong dia. Apakah Bapak di surga bilang gitu Kak Chen? Tolong dia. Tapi orang gini, oh kita bener kok. Dia tuh yang salah, Kak Chen tuh yang salah. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Orang yang kayak gitu nggak akan ditolong oleh malaikat. Tapi orang yang bilang, aduh Tuhan, kita nggak mau kayak gini, nggak mau layani Tuhan. Oh, ya. Lalu dibilang, kalau hati yang selfish, hati yang paling selalu mementingkan diri ya, selfish heart, akan menganggap ini sebagai pelayanan yang paling hina gitu loh. Ih, ngapain? Ngapain itu loh. Kita mau tolong-tolong yang paling busuk gitu, ya. Terus dia bilang, melayani mereka yang malang di dalam setiap karakter mereka adalah pekerjaan makhluk-makhluk yang murni tanpa dosa dari tahta di atas. Wow. Bayangin nggak pekerjaan malaikat, saudara-saudara? Lalu dibilang, semua malaikat surga ya bersatu dalam pekerjaan dalam membawa
manusia punya harta-harta kekal untuk dunia yang lebih baik. Kristus dan Bapa dan seluruh malaikat surga sedang berperang. Apa itu fighting itu? Bukan berperang. Berjuang gitu ya. Bapa, Kristus dan seluruh malaikat-malaikat surga sedang berjuang dengan kamu. Wih, Kak Chen, ini kata-kata penghiburan sekali nggak Kak Chen? Iya, betul sekali. Jadi jangan Kak Chen pernah rasa sendiri ya. Karena Bapa, Kristus, malaikat-malaikat sedang berjuang sama kita. Jangan pernah kita di jalan sempit ini self-pity, saudara-saudara. Aduh, nggak ada yang peduli. Kok dia nggak peduli sama kita? Kok dia gini? Tapi karena kita nggak pernah ngomong. Betul nggak, Kak Chen? Kita nggak pernah ungkapkan. Bisa nggak tolong saya? Saya begini, begini, begini. Kita sebagai umat Tuhan harus jujur satu sama lain. Karena nggak ada dari kita kan yang bisa baca hati satu sama lain, Kak Chen. Kak Chen bisa baca hati GID nggak? Dari mana Kak Chen bisa tahu kita lagi lemah kalau kita nggak share sama Kak Chen, kan? Kak Chen bisa tolong nggak doakan saya? Saya begini, begini, begini. Sesama umat Tuhan harus jujur satu sama lain loh. Jadi ya. Dan disitulah mulainya self-pity, karena ketidakterbukaan, saudara-saudara. Nanti kalau misalnya nggak ada yang tolong, bilang ini, oh nggak ada yang peduli nih umat-umat Tuhan. Padahal dia sendiri nggak pernah ngomong apa yang dibutuhkan. Apakah Tuhan juga bilang, kalau kamu mau, tanya, betul? Ask, Kak Chen, betul nggak? Apakah itu konsepnya, Kak Chen? Minta, betul? Iya. Itu dia, saudara-saudara. Ini harus sangatlah diterapkan loh dalam umat Tuhan. Kalau ada kesulitan, kesusahan, ngomong. Tolong doakan saudara-saudaraku. Ya, kalau kita bisa cari jalan keluar sama-sama, kita cari jalan keluar sama-sama. Jangan pernah gini, kita nggak pernah ngomong, kita nggak, tiba-tiba muka kita diam, muka kita lain, ya, nggak pernah ngomong, itu nggak boleh sama sekali terjadi. Terus habis gitu kita bilang, Kak Chen nggak peduli sama saya, cuman belajar tapi nggak peduli, itu nggak boleh terjadi dalam kelompok kita lagi. Cukup orang-orang yang udah keluar begitu sifatnya, kita jangan kayak gitu, saudara-saudara. Bisa? Nggak pernah ngomong, tapi ngomongin orang nggak peduli gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong. Gimana kita tahu, Om Konyep, kalau orang lain ada sesuatu? Kita kan nggak bisa baca hati manusia. Bisa nggak begitu, saudara-saudara? Kita terapkan. Ya? Sehingga kita ini di antar umat Tuhan nggak ada perasaan-perasaan buruk gitu loh. Itu harus di-cut off sekarang. Jadi kalau ada sesuatu langsung bilang, gini ya, bisa tolong nggak? Ya, atau apapun lah. Itu dia. Contohnya, aduh, kita lagi kehabisan beras gitu kan. Kak Chen ada beras. Kak Chen, bisa tolong nggak minta kita beras? Apakah kita terlalu sombong mau buat itu, Kak Chen? Enggak kan, Kak Chen? Kita nih umat Tuhan semua. Betul? Betul. Itu dia. Nanti misalnya, aduh, kita di sini sudah enggak ada beras nih. Terus kita lagi tunggu-tunggu. Waduh, memang dia nggak peduli. Padahal Kak Chen nggak tahu kita nggak ada beras, Kak Chen. Gimana? Aduh, Kak Chen ini nggak peduli sekali, Kak Chen ini. Nggak bisa loh kayak gitu lagi kita, saudara-saudara. Kalau ada butuh, ngomong kita. Bukan kita minta tolong sama manusia, enggak. Tapi kita terbuka sesama umat Tuhan. Itu dia. Bukan kita mengandalkan manusia, kita sudah berdoa dan apa? Kita terbuka. Kita bilang ini, saudara tolong doakan saya. Saya lagi-lagi bergumul. Untuk saya nggak tahu bagaimana saya punya hari esok. Ini beras terakhir saya, saudara. Tapi saya percaya Tuhan akan kasih makan besok lagi. Apakah kita malu untuk bicara seperti itu?
Contoh ya, saudara-saudara, dan ini diaplikasikan dengan segala sesuatu, unsur kehidupan. Kalau umat Tuhan semua gitu, mantap, nggak ada prasangka jahat lagi. Gimana? Kak Rejuan, mantap begitu Kak Rejuan? Mantap, Cek. Cek. Itu dia. Itu benar. Ya, terbuka kan Mama Soisa? Iya, saling terbuka itu yang Ya. baik. Bagus. Kita pun kalau susah kan terbuka sama saudara-saudara. Saudara Iya. tolong doakan, ini pergumulan saya. Ya, bukan kita andalkan manusia, terbuka aja. Tolong doakan. Iya. Saya pasti Tuhan akan tolong. Nggak tahu siapa hati yang tergerak mau tolong. Tiba-tiba Kak Chen tolong saya, atau siapa, betul? Motif ya, saudara-saudara. Semua motif pokoknya. Ya, motif kita yang benar juga. Ya, itu dia, saudara-saudara. Penting sekali. Penting sekali. Ya, untuk ini kehangatan, persatuan umat Tuhan ini tetap dijaga. Dibentengi dengan prinsip-prinsip. Jadi kalau udah mulai rasa-rasa, oh dia enggak peduli, itu namanya self-pity, mengasihani diri. Dan ingat, musuh itu diri, jangan dilayani. Langsung ke Tuhan, saya enggak mau. Begini Tuhan. Kak Rejuan enggak ada rasa apa-apa. Bukannya Kak Rejuan enggak peduli sama Geidi, nah, kayak gitu. Doa begitu langsung. Di sana setan ini sedang alihkan. Kita punya perhatian dengan hal-hal yang sepele. Yang mungkin nggak ada itu, saudara-saudara. Nggak ada itu punya kejadian-kejadian, tapi kita layani, kita pikirkan, dan kita buang waktu yang seharusnya kita ngerti nubuatan. Tolong, saudara-saudara, mari bersiap-siap. Jangan lakukan hal-hal yang nggak penting untuk kita punya keselamatan. Pikirkan hal-hal yang nggak penting untuk keselamatan kita. Karena pada suatu saat kita dibuka semuanya yang kejadian nyata, ya 4 dimensi nanti kita lihat kan, kita punya peristiwa-peristiwa, kita akan menyesal. Kenapa kita pikir-pikir hal yang nggak penting, nggak ada gunanya, dan kita lihat, ternyata Kak Chen nggak rasa apa-apa, dia tenang sekali, dia nggak pikir begitu. Rugi nggak Kak Chen? Iya, betul. Aduh. Harusnya saya bisa belajar sama-sama Kak Chen, saling menguatkan, saling share tentang pelajaran-pelajaran. Waktu tergunting dengan apa? Setan temboki hubungan saya dengan Kak Chen dengan perasaan yang nggak ada mungkin. Dan ini sering terjadi di dalam umat Tuhan. Dan kita harus tahu ini satanik sekali. Ya, saudara-saudara. Mungkin apa yang setan sodorkan, yang kita rasa itu nggak pernah ada, saudara-saudara. Makanya kita harus saling terbuka di antara umat Tuhan. Ya, saling mendoakan, saling bergumul. Ya, tolong doakan. Om Konyek mungkin share sama Ray, tolong doakan brother. Atau sama saya, tolong doakan sister saya. Apakah itu yang dilakukan sebelum 1844, Kak Chen? Mereka doa sampai pagi, apa itu? Betul nggak, Kak Chen? Iya. Nah, sekarang umat Tuhan ngapain? Apakah umat Tuhan buang-buang waktu untuk masih pikirkan apa hal-hal yang nggak penting sekarang? Fokus, saudara-saudara kita. Itu dia. Kalau ada yang mau pikir jahat, mau pikir apa, itu urusannya sama dia di hari penghakiman. Ketika saya sudah ingatkan, sudah ini, oke, saya punya tugas selesai, sekarang kamu punya urusan adalah sama Tuhan. Betul nggak, Kak Chen? Itu kan, kita kan sebagai pekabar Tuhan, ingatkan kan? Iya, harus ingatkan. Kita semua pekabar Tuhan loh, saudara-saudara, bukan cuma Geidi, atau siapa oknum-oknum tertentu, bukan loh. Kita semua ini. Ya, saudara pun adalah pekabar Tuhan yang akan sesama saudara-saudara seiman. Di dalam rumah tangga, kita selalu mengungkapkan apa yang benar. Ingatkan, supaya nggak ada satupun yang hilang. Ya. Oke, inilah kita punya worship sedikit ya, saudara, perenungan ya. Apakah bisa saudara-saudara mengerti tentang peran malaikat? Bisa ya? Iya, Tuhan deh. Bisa. Terima kasih. Jangan pernah rasa sendiri ya, saudara-saudara. Ingat kutipan ini.
Ketika, aduh, kok nggak ada yang peduli, itu dari setan 100%. Jangan pernah layani satu unsur 1%, 1 titik pun. Itu dia. Ingat saudara-saudara, nggak ada dari hati kita semuanya yang bisa baca hati. Dan jangan pernah kita mengharapkan manusia itu peka. Contohnya, kamu nggak peka sama kita. Jangan. Itu nanti kita kecewa sendiri. Ya, saudara-saudara, pakai lutut kita, ya, terbuka sesama umat Tuhan. Tolong doakan saya dalam pergumulan ini. Tolong doakan. Ya, jangan kita simpan-simpan sendiri itu semua pergumulan, ya. Terus kita nggak pernah juga serahkan sama Tuhan pergumulannya. Terus waktu semua umat Tuhan nggak ada yang tahu, terus nggak ada yang tanya atau apa, kita salahkan orang-orang lain. Apakah itu bijaksana, saudara-saudara? Tidak bijaksana. Tidak. Bijaksana. Ya, aduh, memang ini present truth, nggak ada yang peduli, nggak ada yang care sama saya. Aduh, itu sudah sering ini dibilang. Jadi apakah ini social club gitu ya? Apakah present truth ini AMSOP ini social club di mana kita harus layani semua self pity, ya, ataupun pengasihan diri? Itu sangatlah buang waktu. Kita ini harusnya sudah move forward. Di sini nggak ada waktunya untuk layani orang-orang yang mau diperhatikan. Di sini bukan tempat cari perhatian. Di sini tempat ditegur, dibelajar firman Tuhan, saudara-saudara. Ya. Makanya kalau kita ada motif, kita mau diperhatikan, mau di-care, ini, ya, itu harus di-delete semua dari kita punya unsur. Kalau kita memang mau saling ini terbuka, komunikasi, ini semua, ya bikinlah. Ya. Supaya kita ini tetap menjaga kesolidan di dalam umat Tuhan. Itu dia. Ya. Oke, ini saudara-saudara bisa ya, kita mau masuk pelajaran nubuatan, bisa saudara-saudara, bisa mengerti semua? Om Jeffrey, bisa Om Jeffrey? Om Jeffrey bisa ya, Om Jeffrey? Bisa. Oke. Bagaimana yang ada di Mopolo, bisa semua? Mantap. Saja. Oke, Bang. Mantap. Oke, kita sekarang mau belajar tentang nubuatan. Kemarin tuh baru bahas Yesaya 23, 15-17 ya. Oke, kita boleh ini Itin, kita mau ke toilet dulu. Itin boleh sharing sedikit apa yang Itin ini tentang kutipan ini. Boleh ya? Ke toilet sebentar nih, ya. Thank you, Itin. Jadi saudara-saudara yang ada di Zoom semuanya, kita sudah baca sama-sama kutipan mengenai FLB ini, di mana ini mengingatkan kita dari kutipan pertama bahwa Tuhan Yesus dia endurkan ketika dia datang ke dunia, sekalipun dia menderita, sorrow, malu, bahkan mati. Dan ini pun para malaikat surga tidak terima kan Tuhan begini, mengalami seperti ini, tapi Tuhan tetap pilih untuk mati untuk kita. Dan dibilang endure. Dan kita mengaku kita adalah pengikut Kristus kan. Dan kalau kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, sebagaimana Kristus telah endure, kita pun harus endure until the end, berdasarkan ayat, ya kan, bahwa kita harus endure sampai akhir, dan orang yang endure until the end akan diselamatkan. Dan dibilang di sini di kutipan kedua bahwa malaikat-malaikat bahkan mau menggantikan kan untuk menggantikan kematian Yesus untuk menembus manusia. Mereka
Dorang mau mereka saja yang mati, jangan Yesus. Tapi kenapa tidak malaikat-malaikat? Karena malaikat-malaikat ini tidak bisa bayar akan utang manusia kan? Dan yang hanya bisa bayar adalah yang yang memiliki kuasa, yang menciptakan, created. Dan malaikat-malaikat ini pun sekalipun dia tidak bisa bayar, tapi malaikat-malaikat ini pun ada malaikat-malaikat ini pun ada peranan dalam rencana keselamatan, dan peranan salah satunya mereka harus menguatkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lagi to strengthen ketika Tuhan Yesus lagi dalam penderitaan. Ini salah satu dari peranan malaikat ketika dalam rencana keselamatan, sekalipun mereka tidak bisa bayar utang manusia. Dan dibilang di sini malaikat-malaikat akan selalu bersama dengan ever present, bersama yang paling membutuhkan, orang-orang yang paling membutuhkan, mereka yang paling membutuhkan. Dan mereka ini yang paling membutuhkan sedang ngapain? Mereka sedang battles with self, lagi bertempur melawan mereka punya self, diri kan. Kita tahu bahwa musuh terbesar adalah diri kita kan, dan mereka sedang battles. Dan orang-orang yang lagi battle, perangi, mereka lagi melawan diri ini untuk battles, dibilang di situ angels are ever present where they are most needed, yang paling membutuhkan. Jadi akan ada malaikat-malaikat yang akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan dibilang bahwa dan ini untuk melawan diri sendiri ini adalah suatu pekerjaan special charge, tugas yang khusus. Ya kan, lalu kita ada dapat bahwa yang paling bagus, yang ini semuanya bagus, tapi yang paling terjamin bahwa di sini bilang God and Christ and the heavenly angels are fighting with you. Jadi ini sudah diingatkan bahwa kita tidak sendirian kan ketika lagi dalam perjuangan, bahwa di kutipan ini pun sudah jelas-jelas nyata bahwa seluruh isi surga pun sedang bersama-sama dengan kita ketika kita lagi fighting with you. Fighting untuk apa? Seperti yang tadi, battles with self kan, mereka selalu ada untuk kita, untuk supaya kita bisa menang dan tidak jatuh. Itu harapan kita, dan biarlah ini bisa menjadi kenyataan kehidupan kita, bukan jadi bacaan lalu begitu saja, tapi bisa jadi kita punya kenyataan dan kita punya kehidupan. Itu saja yang Itin dapat dari pembacaan devotion tentang FLB yang Cici sudah bawakan. Biarlah saudara-saudara pun dikuatkan. Dan terima kasih. Thank you. Oke, kita mau pasang dia punya tab dulu. Di pagi ini kita banyak akan gambar ya, saudara-saudara. Gambar terakhir kemarin. Jadi kita mau baca dulu Yesaya 23, oke. Ayat 15. 6. Kita mau buktikan 6 ya. Ini belum selesai dijawab. Bisa? Ini ya. Oke, kita baca dulu Yesaya 23 ayat 15, 16, 17 sampai 17 aja ya. Oke, kita sekarang minta dari Mopolo
boleh baca, siapa aja boleh. Yesaya 23, 15, 16, 17. Silakan. Oke. Ya, Brother Alex ya. Ya, silakan. Ya. And it shall come to pass in the day. Dan pada saat itu, Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya. Sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Ayat 16. Ambillah kecapi, kelilingan kota itu. Oh, bukan kota itu. Kelilingan kota, hai sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. 17. 17. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus. Sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya. Dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Mantap. Terima kasih, Brother Alex. Jadi, apa yang kita sudah baca ini, 15, 16, 17, kita mau taruh di gambar. Oke? Kita mau taruh di gambar. Jadi, yang paling pertama ada Tirus, betul? Jadi, kita mau buat summary-nya ya. Yang mau digambar apa aja sih? Jadi, ada Tirus. Ya. Nah, Tirus ini dilupakan, kan? Betul, Brother Alex? Dan ada dilupakan selama 70 tahun. Atau waktu satu raja, betul? Lalu Tirus diingat kembali. Lalu dia akan menyanyi. Dan akan bersundal dengan raja-raja ya. Dengan the kingdom of the world. Ini kesimpulan 4 ayat ini yang kita mau gambar, boleh? Bisa ya semuanya? Ya, bisa. Oke. Mantap, mantap. Gimana yang Mem also bisa Mem ini? Kesimpulan 4 ini yang ada di atas? Boleh? Nah, kita sudah establish kan kalau dilupakan itu sama apa? Luka parah. Dan artinya Tirus ini siapa? Yang luka parah kerajaan keberapa? Kepausan Mem? Nah, kelima. Bisa ya? Jadi ada 5 poin yang kita mau gambar dan kita akan sesuaikan semua gambarnya ya. Jadi ingat-ingat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya Tirusnya saya mau taruh nomor 1 dulu ya. Supaya enak. Poin nomor 1 gitu loh. Nah, gini. Oke? Oke, kita mau gambar ya. Jadi Itin ingat poin 5 ini ya. Nanti kita gambar semua. Oke.
Ini aja. Jadi Tirus kerajaan kelima ya. Jadi di sini adalah kita mau bilang kerajaan kelima. Ya. Namanya adalah Tirus ya. Dari sini aja. Tyre. Dan dibilang dia sing as menyanyi seperti pelacur ya. Indonesia lah. Lalu ini kita tahu dibilang dia waktu dia menyanyi kan di sini. Terus habis itu dia diapakan? Dilupakan, betul? Atau luka? Oke. Artinya, dibilang di masa satu raja kan? Satu raja, habis kerajaan kelima, kerajaan keberapa? 6. Kalau ini papacy, arti ininya siapa di sini? Kerajaan ke-6. Bisa? Iya. Lalu dibilang Tyre ini akan diingat kembali. Betul? Jadi kalau ini mulai dilupakan, di sini mulai diapakan? Dan di sini kalau mulai diingat artinya Tyre. Kita mau pakai kerajaan kelima aja lah ya. Supaya enak. Kerajaan kelima di sini sudah jadi kerajaan ke-8 kan? Kerajaan ke-8 diingat atau menyanyi seperti pelacur, boleh? Artinya kalau di sini kerajaan ya, nah? Jadi dia jangka waktu kan dia mulai dilupakan sampai mulai diingat kan bisa dibilang sama dengan satu raja tuh. Iya di kerajaan kan. Tahun. Ini dia di sini. 70 tahun. Betul. Artinya memang kalau ini kerajaan kelima, kerajaan ke-6, kerajaan keberapa di sini? Mantap. Dan kita tahu ini apa? Kerajaan ke-7 siapa? United Nation kan? Bisa sampai sini ya. Yang di Zoom bagaimana? Boleh? Bisa di... Oke, mantap. Raja, Cek. Ya, Mama Suisa, silakan. Ya, ketujuh itu kan PBB ya. Ya, betul. United Nation itu PBB. Ya. Oke, lanjut. Ini poin 1 ya. Kita mau buat poin-poin supaya nggak bingung urutannya. Lalu yang kedua, ini jangka waktunya 12
1260 kan? Ini jangka waktunya 70 tahun. Ya. Ini jangka waktunya 1 hour, betul? 1 jam. Apakah kerajaan kelima ini sama dengan Babylon? Babylon jangka waktunya berapa tahun? Nah, jadi artinya apakah 1260 sama dengan 70? Setuju? Ini kan? Ini spiritual Babylon kan? Sampai sini bisa semuanya? Halo, saudara-saudara bisa? Udah tahu dapat 70 dari mana? Mama Soisa bisa? Kak Chen? Bisa. 70 dari 1260 ya. Kerajaan kelima. Kan 1260 Spiritual kan kerajaan Babylon. kelima kan Mama Soisa? Nah, sekarang Iya. kerajaan kelima kan sama dengan spiritual Babylon di Wahyu 17 ayat 5, betul? Iya. Dulu spiritual Babylon menganiaya umat Tuhan berapa lama? 1260 ya, Cece. Spirit Babylon, kerajaan Babylon Mama Soisa. Yang dia ditawan di Babylon berapa lama? Oh, 70. 70 tahun kan? Iya. Artinya kalau dia menganiaya selama 70 tahun, artinya ini aniaya ya. Aniaya selama 70 tahun, artinya dilupakannya harus selama 70, betul? Ya, boleh, Mem. Kenapa ini Edi. dengan Babylon? Sebentar ya Om Jeffrey, ada pertanyaan dari Sonder, habis ini Om Jeffrey. Gimana virus? Kenapa virus disamakan dengan Babylon? Virus kan kerajaan kelima kan, Mem? Betul? Kerajaan kelima itu apakah di Wahyu 17 ayat 5? Wahyu 17 kan ada yang raja pelacur duduk di atas raja itu, Mem, Oce ingatnya apa? Apakah di ayat 5 dibilang Babylon? Itu dia. Ini spiritual Babylon kan, Mem, kerajaan kelima. Nah, itu dia. Ya. Dan dia kalau dulu Babylon menganiayanya selama 70, artinya 1260 bisa kita bilang 70 kan secara spiritualnya. Artinya kalau Tuhan kan selalu kalau kamu utang 70, kamu harus bayar 70 kan? Betul? Kalau dia punya secara spiritual 70 tahun dalam arti Babylon dulu aniayanya 70 tahun, artinya dibayar di kerajaan ke-6-nya juga harus ada angka 70 spiritual. Ini spiritual aja ya. Bisa? Mem Olsya? Ya, ini bukan artinya jangka waktu USA 70 tahun, bukan. Ini cuman pengertian spiritual karena ada angka 70, makanya di Yesaya kita harus tahu kenapa dia ada angka 70 di situ, bukan berarti jangka waktunya 70 tahun, bukan, karena ini memperhitungkan bahwa Tyre dulu itu aniayanya sangat diingat, dikenal untuk aniaya umat Tuhan itu selama 70. Jadi kalau hutang 70 harus bayar 70. Sama seperti dulu umat Tuhan kan, kamu langgar 70, kamu bayar 70. Jadi gini, Mem. Hutang bangsa Israel 70 kan? Lalu dianiaya Babylon 70. Babylon yang aniaya itu harus bayar 70. Bisa ya? Jadi 70 di USA itu spiritual aja ya? Spiritual. Nggak ada. Itu jangka waktu dia harus dilupakan karena dia secara spiritual aniaya 70 tahun. Di 1260 jangka waktu aslinya. Om Jeffrey silakan, ada pertanyaan. Tadi itu pertanyaan dari Tante Olsya. Nah ini, selama ini kan kita tahu 70 tahun itu 25-20. Tapi sekarang kamu samakan
1260 sama dengan 70 tahun gimana? Cara rumusnya. Itu Om Jeffrey 7 times kali yang 2520. Yang 7 times. Ya, selama ini Kalau 70 itu beda lagi Om Jeffrey. 70 tahun ini jangka waktu bangsa Israel karena dia tidak menghiraukan Sabat land, jadi dia dibawa ke Babylon 70 tahun gitu Om Jeffrey. Dianiaya gitu. Jadi itu beda Om kalau Jeffrey. hitung-hitungan 70 tahun kali 365 sama dengan 2560. 25 apa gimana Om Jeffrey? 70 tahun. Kalau 1 tahun 360 hari, kita ketemu 2560, tapi kamu samakan 1260 dengan 70 tahun, saya jadi bingung. Ini konsepnya ini pakai konsep ini Om Jeffrey. Jadi ini kan kerajaan kelima kan aniaya umat Tuhan selama 1260 kan Om Jeffrey. Betul kan? Iya, tapi kenapa bisa disamain dengan 70 Nah, ini tahun? makanya Om Jeffrey. Ini kan sorry ya, kita mau bilang dulu. Ini kita stop share screen dulu lah. Buka ayatnya. Jadi Om Jeffrey kenalnya si 1260 ini Cuman separuh dari 70 tahun. ya, 17. Kalau kita kaliin 1 tahun 360. Om Jeffrey kerajaan kelima, apakah Om Jeffrey setuju dia spiritual Babylon? Ya kesimpulannya kita percaya, tapi karena kamu bawa ke angka. Pelan-pelan ya Om Jeffrey, kita mau jelaskan. Iya, karena kamu bawa ke angka, ya saya jadi bingung. Ya nggak apa-apa Om Jeffrey, coba Gedi terangkan, siapa tahu bisa mengerti ya. Oke, jadi spiritual Babylon, kerajaan kelima, kita tahu 1260 kan Om Jeffrey? Betul. Nah, dan pekerjaan 1260 ngapain Om Jeffrey? Konteksnya, bikin apa? Ya, apa namanya, menjajah lah, menganiaya. Oke. Ini kan, aniaya umat Tuhan kan? Oke. Nah, apakah spiritual Babylon ada natural Babylonnya Om Jeffrey? Spiritual Babylon ada pasti. Ada ya. Dan kita tahu natural Babylon ini adalah kerajaan pertama, betul? Betul. Pertama Alkitab ya. Banyak kerajaan, tapi yang dari pertama yang disebutkan di kepala lah. Yang kepalanya adalah Nebukadnezar, betul? Nah, Om Jeffrey, apakah Om Jeffrey ingat? Dan apakah kerajaan pertama ini Babylon dia aniaya umat Tuhan juga? Betul. Ya. Dan aniaya umat Tuhannya ini gara-gara umat Tuhan langgar hukum Sabat tanah, betul Om Jeffrey? Betul. Jadi mereka karena tanahnya harus istirahat, karena mereka langgar selama 490 tahun, karena hitung cuman Sabat, Tuhan sangatlah nggak pakai bunga kan Om Jeffrey. Jadi kamu harus bayar sesuai kamu punya jangka waktu. Kamu melanggar, betul Om Jeffrey? Iya, oke. Nah, jadi dia harus dianiaya selama 70, harus dikeluarkan dari tanahnya dan pergi ke tanah Babylon selama 70 tahun. Setuju Om Jeffrey? Iya, itu penghukumannya. Penghukumannya selama 70 kan? Artinya aniayanya Babylon kepada umat Tuhan selama 70 tahun, betul? Oke. Jadi Om Jeffrey, kita bisa simpulkan begini kan? Kita gambar ya di box gitu. Jadi kalau ini Babylon, Babylon natural ya. Natural ya. Okay. Ini Babylon spiritual. Ya. Kalau dia ini dia peranan ya. Sorry. Ini peranannya, ini dulu aniaya umat Tuhan kan? Iya, oke. Ini aniaya umat Tuhan. Berapa lama? Kalau yang natural 70, kalau yang ini 1260. Boleh Om Jeffrey?
Jadi kita bisa ambil nggak Om Jeffrey? Walaupun angkanya nggak sama Om Jeffrey, kita bisa bilang 70 sama dengan 1260. Begitu Om Jeffrey dapatnya. Jadi kita lagi nggak ke 12, nggak 25-20. Karena ini lagi ngomong tentang musuhnya umat Tuhan. Kalau 25-20. Nggak bicara 7 time. Iya, betul Om Jeffrey. Bisa mengerti ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau hubungkan dengan itu bisa juga. Karena kan Alkitab kayak rantai kan Om Jeffrey. Kalau hubungannya dengan 25-20, kita lihat di situ, dilihat dari umat Tuhannya, kita lihat di situ umat Tuhan lagi dimurnikan. Betul nggak Om Jeffrey? Gitu. Itu dia. Jadi kalau misalnya masuk ke belok ke situ juga bisa Om Jeffrey. Tapi ini dilihatnya dari persamaan. Bagaimana peranan mereka sebagai penganiaya Om Jeffrey. Gitu. Bisa ya Om Jeffrey? Jadi di memori saya, kepala saya cuma tahunnya Iya, Om Jeffrey. 70 tahun itu sama dengan 25-20. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa Om Jeffrey ini? Bisa mengerti ya? Jadi ini dari dilihat dari sudut pandang penganiaya umat Tuhan ya. Jadi Om Jeffrey kalau ada pertanyaan silakan tanya lagi ya. Jadi Om Jeffrey, kalau Tuhan kalau kamu utang 70, kamu harus bayar 70. Begitu kan Om Jeffrey? Konsepnya. Kalau Tuhan. Oh iya. Nah, makanya Om Jeffrey, di buku Yesaya, dia bilang, kamu akan dilupakan 70 tahun. Nah, ini dia. Terus kita pikir, loh, kok dilupakan cuma 70 tahun ya? Kan dia menganiayai 1260, harusnya dilupakannya sama 1260. Ini secara spiritual kan Om Jeffrey? Karena nggak ada lagi kan 70 tahun di waktu setelah 1844, betul Om Jeffrey? Nah, ini 70 tahun dari mana? Kita taunya dari karena kita ambil Babylon spiritual sama dengan natural, dulu sama-sama menganiaya 70 tahun. Gitu. Oh gitu. Iya, makanya dibilang, karena kamu akan dilupakan 70 tahun, nah 70 tahun ini dari mana? Dari angka dulu Babylon natural menganiayanya 70 tahun. Tapi itu cuma angka spiritual aja yang melambangkan kerajaan kelima ini sama dengan Babylon natural. Karena kerajaan kelima adalah spiritual apa? Waduh, saya nggak sanggup deh memori saya kalau gitu. Spiritual Babylon kan Om Jeffrey? Okay. Kalau spiritual Babylonnya Babylon natural sama dengan spiritual. Jadi kita boleh pinjam angka 70 ini kan Om Jeffrey untuk Babylon spiritual gitu loh. Ini aja kotak sama ini kan Om Jeffrey? Kotak sama kotak ini. Ya, kalau kesimpulannya begitu. Bisa ya Om Jeffrey? Bisa. Itu aja sih kesimpulannya. Makanya kenapa di sini kita tulis 70, aniaya 70, artinya di sini, makanya ini kan tulisan ayat kan, 70 ini, jadi kita mengertinya, kenapa ini 70 mah? Karena dia aniayanya berapa lama? Tahun secara Babylon apa? Natural. Dulu naturalnya 70, jadi kita tulis 70. Makanya dilupakannya selama 70. Bagaimana yang lain boleh? Om Jeffrey, makasih ya sudah bertanya Om Jeffrey. Oke. Puji Tuhan Om Jeffrey. Mantap. Bagaimana yang lain? Bisa? Om Konya bisa Om? Ya bisa deh, bisa mengikuti deh. Boleh. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, yang belum lagi. Oke, ini dulu ya. Jadi, kalau di sini kerajaan kelima ini perempuan kan, kita tahu. Wanita kan dia. Dan di bawahnya siapa? Raja-raja bumi kan? Iya. Atau kita taunya 7 daily, betul? Ini di Revelation 17 ayat 1 dan 2 ya. Lalu di sini sisa apa? Di sini sisa perempuannya luka parah kan? Jadi kalau mau dikasih kursi, perempuannya enggak ada kan? Ya kan? Iya, betul. Jadi cuman raja, ya kan, di bawah, atau kerajaan ke-6. Jadi perempuannya sedang apa? Luka parah di atas.
Ya, Mem? Jadi yang Raja Bumi ini sama dengan tujuh daily yang Iya. Kerajaan itu keempat. gen itu. Iya kan mereka fornication kan, Mem? Kerajaan keempat dan 5. Makanya percabulan kan di situ. Jadi ya. Yang apa tuh Clovis mulai kasih itu kan, nah itu. Mem inget toh? Yang Clovis, Arthur ya kan? Anglo-Saxon sama siapa? Frank, betul? Jadi ya. 496 dan 538 toh? 508. Oke. Lalu yang terakhir karena dia udah diingat kembali artinya kerajaan ke-8 di atas, di bawahnya kerajaan keberapa? Kerajaan ke-7, betul? Bisa semua ini? Yang di paparan itu kerajaan 8 ya. Iya. Ini kerajaan ke-5 kan? Ini dia sembuhnya itu kan jadi kerajaan ke-8 kan? Nah, ini dia. Jadi polanya tetap, jadi waktu di kerajaan ke-5 polanya perempuan laki-laki kan? Waktu di kerajaan ke-6 luka parah nggak ada perempuannya kan? Betul? Tapi makanya kerajaan aja kan di sini. Ya? Ya. Jadi ya kan? Atau enggak kalau kita mau lihat sisi dari dia, tinggal perempuannya aja. Ini kan dilihat dari segi USA ya. Dari segi kerajaan, rajanya nggak dikuasai perempuan, betul? Tapi kalau lihat dari segi perempuan, dia perempuan aja tanpa apa? Nggak ada di bawah, betul? Makanya Katolik sampai sekarang masih ada kan? Ada, tapi nggak ada kuasanya di bawah. Tapi kalau dilihat dari segi kerajaan ke-6, raja benar-benar nggak dikuasai perempuan. Boleh? Jadi itu kerajaan ke-5 itu kan. Aha. Jadi kalau lalu itu kenapa dia dengan raja-raja, kalau sekarang ini kerajaan ke-5 ini dia sehingga menunggangi Raja-raja. itu kerajaan Nggak ada tunggangannya. Ya? Terpisah kan. Waktu kerajaan ke-6 kan memang ini kan, church and state harus terpisah kan. Nah itu dipisahkan. Apakah sekarang mulai bersatu lagi kan? Nah ini makanya nanti jadi kerajaan 8 sama 7 ini terakhir. Bisa ya? Mantap men. Oke. Dan ya, di dalam proses kerajaan ke-6 ya, dalam proses kerajaan ke-6 apakah harus ada 1/10 yang 10 daily taken away. Ini daily akhir zaman ya. Ingat nggak Mem ini? Daily akhir zaman yang di taken away apa? USA kan? Lalu sama apa? Kerajaan ke-7 dan kerajaan ke-6 kan? Daily akhir zaman. Ini 9/10 daily akhir zaman. Ini taken away. Kak Chen ingat ini Kak Chen? Iya, ingat. Kan di sini mah mulai diingat kan? Artinya kerajaan ke-8 sudah ada kan mah? Kalau dulu kerajaan ke-5 mau naik, harus di taken away kerajaan keberapa? 4 nggak ada. Kalau kerajaan 8 mau naik, harus di taken away kerajaan berapa daily-nya? 6 dan makanya kita, kalau artinya yang kerajaan ke-6 ini kan 2 mah daily-nya. Artinya ini 1/10 kan? Ini 1/10 USA kan? Nah, ini di taken away dulu toh. Terus sisanya dari 1/10 berapa? Ini sisanya kerajaan ke-7. Di taken away sehingga timbul apa? Kerajaan ke-8 bisa duduk di atas kerajaan ke-7. Kerajaan ke-7 10 kan? Udah termasuk USA juga kan? Itu dia. Ini waktu di sini sudah apa? Waktu dia di atas sudah 10/10 kan? Sudah 1 jadi kerajaan ke-7. Makanya ini mereka one mind kan? Semua 6, 7, 8 mah. Bagaimana yang di Zoom? Boleh ini? Ada pertanyaan tentang gambar daily ini? Itu poin ketiga. Mana? Ini poin ketiga. Boleh.
Ya. Apalagi ya yang mau ditulis di sini. Ini sudah ini aja. Tinggal yang sama-sama. Ini 1 hour. Kita mau tambahin short space. Cuman cepat ya. Short space. Lalu USA. Ya. Ya. Ini mau coba lihat dulu gimana naruhnya. Nah, ini kalau di sini kita tahu ini kan ini deadly wound kan di sini. Ini luka parah sih, sudah ada. Artinya kalau di sini luka parah, di sini apa? Luka parah sembuh. Betul? Artinya kalau di sini kalau ini begini, dia kalau sudah sembuh kan di sini kan, mulai diingat kan? Udah di atas kan? Ini sudah sembuh luka parah kan? Dia buat apa? Buat Sunday Law di sini kan? Apakah waktu start kerajaan ke-7 mulai Sunday Law juga, saudara-saudara? Betul? Dan apakah di saat 1/10-nya taken away, ini USA kan? USA, taken away, apakah tahun berapa? 1989, kemarin kita belajar malam kan? Dan tahun berapa? 2020, betul? Ini bantuan kerajaan ke-45, Raja 45 toh, Presiden 45 kan? Supaya bisa jadi apa? Bisa jadi 6. Boleh? Ini tahun-tahun daily taken away-nya 1/10 kan? 1989 dan 2020 kan? Mulai di taken away pelan-pelan kan? Sampai selesai mulai diingat. Benar-benar 1/10-nya di taken away semua. Kuasanya buat papacy. Ya kan? Baru Sunday Law. Ya. Bisa ide? 1989 sampai 2020. Apakah ini apa? Tahun berapa? Dari 1989 sampai 2020 daily sama atau USA gitu. 2020 kan presiden ke-45 kan ya? Raja keempat kan? Apakah raja keempat ini adalah raja yang akan kasih dia punya kuasanya sama kuasa terakhirnya kan? Jadi kalau Yerusalem dulu ditaklukkan berapa kali? 2 kali. USA ditaklukkan berapa kali? 2 kali. Kalau 1989 ditaklukkannya dengan kasih dia punya kuasa, artinya yang pertama kan? Artinya yang terakhir pun harus ada yang kasih kuasanya kan? Ya kan? Sama papacy kan? Sebagai bukti dia ditaklukkan. Kira-kira presiden keberapa yang kasih kuasanya yang terakhir? 45. Dan sekarang tahun berapa yang kita belum tahun berapa kan? Kita kan nggak ada time no longer. Sekarang kita di tahun 2020 kan kita belajar presiden berapa? 45. Jadi kita tulis 2020 di situ. Karena di 2020 kita tahu ada presiden Trump kan yang kasih. Apalagi kita belajar tutup pintu, betul? Itin? Bisa Itin kenapa 2020 di situ? Karena di situ ada ambil langkahnya 2020 atau apa? 45. Karena betul. Dan yang mau diambil adalah apa? Mau diambil apa? Presidennya 45-nya, ya Itin? Yang akan bantu untuk ciptakan 6 terakhirnya itu dia. Jadi ya. Karena untuk komplit kalau untuk komplit 666 kan Sandelo kan? Itu dia. Sekarang kita belum Sandelo, jadi belum komplit kan 66-nya. Tetapi yang bisa bantu komplitin 66-nya presiden keberapa? 45. Saya. Oke, bagaimana saudara-saudara? Inilah kita punya review. Ini udah mulai ada lagi transgression.
Transgression. Yang 1989 itu yang karena ada dua presiden. Betul. Dan ini dulunya kan juga Transgression of Desolation. Gimana saudara-saudara di Zoom? Om Bram gimana Om Bram? Jadi mungkin saya tambah sedikit ya. Boleh, Bro Alex. Banyak juga boleh. Ya. Jadi kita tadi sudah lihat bahwa kerajaan kelima itu dia kehilangan powernya di tahun 1798. Artinya perempuannya yang ditawan ya perempuannya. Tetapi yang masih tetap ada itulah raja. Ya. Dan kita tahu bahwa kita tahu dia punya kuasa perempuan ya. Kuasa gereja yang menganiaya umat Tuhan itu berakhir di tahun 1798. Ya. Dan kalau kita berdasarkan Yesaya 23 ayat 15, 16, 17. Jadi kalau kita kurangi 1798 dengan 2020 kurang 1798 itu ada 222 tahun. 222. Ada 2-3 kali di situ. Dan kalau 2-3 kali kita jumlahkan semua itu ada 6. Jadi berarti di Sunday Law ini ada 6. Jadi sesuai dengan apa yang kita sudah lihat 1989 dan 2020. 1989 ada 6-2 di sana, ada Ronald Reagan dan George Bush Senior. Dan di 20 ini ada presiden yang 45. Itulah 6 yang terakhir yang kalau kita selisih juga. Ada ini kita selisih saja dari 20 dikurangi 1798 ada 6 yang terakhir, ada 6. Ya, dan 6 itu akan genapnya itu jadi 6. Sunday Law. Jadi perempuan ini akan kembali bernyanyi lagi atau perempuan Sundal ya. Perempuan Sundal akan bernyanyi artinya kekuasaannya akan dikembalikan. Dia punya luka parah itu sembuh kembali. Ya, itu saja yang saya mungkin bisa lihat dari sisi yang lain ya. Tapi ada kaitannya dengan pelajaran pagi hari ini. Yesaya 23, 16, 17. Terima kasih. Terima kasih Bro Alex, Propalmonanya. Iya, Bapak Alex. Apa tuh? Kalau perempuan ini kan kita tahu itu Katolik ya. Iya benar Pak. Sudah sembuh. Pausan ya, betul. Halo. Kalau dia sudah sembuh, dia artinya dia berkuasa, tetapi berkuasanya itu istilah main belakang, tetapi ada yang di depan gitu ya? Tidak. Itu dia berkuasa betul. Artinya dia punya luka sembuh kembali itu nanti dia sama dengan masa 1260 lagi. Yang ada dia punya kegiatannya itu, dia punya kegiatan itu sama dengan di waktu dia berkuasa di kerajaan kelima. Jadi tidak ada main-main belakang lagi. Mungkin sekarang ini main-main belakang. Sekarang ini mungkin main-main belakang karena yang 2 yang main belakang ini akan di taken away. Artinya dia akan di taken away itu artinya disingkirkan. 2 yang akan yang 2 yang sekarang sementara main belakang dengan dia ini yaitu US dengan UN. Yang tadi yang mana ada tadi. Iya. Sementara lagi main belakang ya. Dia sementara lagi main belakang. Tetapi di saat itu yang saya ada bilang tadi itu, di saat dia 6 itu atau Sunday Law itu, dia tidak main belakang lagi, dia main terang-terang. Ya, main terus terang, ya. Main terus terang karena semua dunia sudah sudah akui dia. Ya. Semua dunia sudah akui dia. Jadi kalau dia tipu sedikit saja dia semua akui. Ya, yang bukan virus bilang itu virus. Karena dia sudah karena seluruh dunia sudah akui. Nah, ini kan kita lihat ya. Kita lihat COVID-19 ini, yang bukan virus bilang virus. Dunia bilang iya, itu memang betul virus. Padahal itu kita sudah tahu itu lain ya. Nah, jadi Bapak Alex, jadi apa tuh? Tinggal tunggu tanggal main, tunggu kan tinggal satu ini kan, Sunday ini kan tinggal satu angkanya saja yang dia lakukan kan itu 6. Kan sekarang kan sudah ada 6 yang kita pelajari saat ini.
6 itu bukan dia ini. 6 itu dikasih dari pemimpin 45. Dan pemimpin 45 itu iya, awal. yang ini saya sudah mengerti. Iya. Oke. Saya Sandelo ini kan angka yang 6 ini kan belum digenapi gitu kan? Kita tunggu tanggal main maksud saya. Iya, betul. Iya, betul sekali itu betul. Itu cuma tunggu tanggal main saja. Tapi waktu itu dia sudah bermain terang-terang. Dia sudah bermain gelap-gelap lagi yang seperti Ngana bilang tadi. Iya. Dia sudah bermain untuk main terang. Ya. Dia sudah bermain sama dengan waktu menjadi kerajaan kelima. Jadi yang ada di dalam gambar ini waktu menjadi kerajaan kelima itu dia menganiaya selama 1260 itu. Jadi ya, tetapi di zaman kita kembali ke sini yaitu Sandelo. Ya. Nah, ini sudah terang-terang. Oke, makasih Bapak Alex. Cece, makasih. Mama Yos. Terima kasih Bro Alex dan Mama Soisa ya. Oke. Bagaimana saudara-saudara bisa ya review kita nanti siang kita akan sambung lagi ya. Oke. Nanti kita bilang nanti malam ada ujian juga, nanti kita bilang bahannya ya untuk dipelajari. Kalau sudah tidak ada, kita kembalikan ke MC. Tuhan memberkati ya saudara-saudara. Selamat pagi. Halo, pagi. Terima kasih. Puji Tuhan saudara-saudara.